Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian. Materi kita hari ini pendidikan agama Islam. Kita masih membahas tentang akikoh dan kurban. Minggu kemarin kita telah membahas tentang akikoh, ya. Tentu kalian masih ingat kan tentang akikoh. Apa itu akikoh, ya? Akikoh penyembelihan hewan, ya, setelah 7 hari kelahiran anak. Itu namanya akikoh. Sekali lagi. Nah, akikoh itu baik anak laki-laki maupun perempuan. Untuk akikoh, untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing atau domba. Kalau untuk laki-laki itu 2 ekor kambing atau 2 ekor domba. Itu itu untuk akikoh. Kemarin kita telah bahas tentang berakikoh. Sekarang kurban. Kurban dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban bisa disebut al-udhiyah, yang bentuk jamaknya al-adahi. Secara bahasa kurban berasal dari kata qarabah yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Kepada siapa? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berkurban sebagaimana tertuang dalam surat Al-Kautsar. Kemarin kalian baca surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bacalah firman Allah dalam Al-Quran. Itu kemarin udah ya. Yang mana di dalam surat Al-Kautsar itu artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad dalam kurung nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini surat Al-Kautsar ini, ayat ini perintah pada umat Islam agar tetap mendirikan sholat, ya, dan untuk berkurban. Nah, itu ya. Hukum kurban. Hukum kurban, apa hukumnya? Ya, kurban hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Akan tetapi apabila dia tidak melaksanakannya, hukumnya makruh. Ini kurban ini dianjurkan bagi orang yang mampu. Mereka memiliki kekayaan. Maka dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Hukumnya kurban itu sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu suatu hal-hal yang wajib, hampir mendekati wajib. Hampir mendekati wajib. Artinya sangat ditekankan sekali untuk melaksanakan kurban. Nah, itu tentang berkaitan dengan kurban. Ketentuan hewan kurban. Nah, ini ada ketentuannya, nak, ya. Ada ketentuan-ketentuan tentang hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta. Unta, sapi, kerbau, kambing atau biri. Nah, adapun ketentuan hewan, ya. Adapun ketentuan hewan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Nah, ini ketentuannya untuk hewan kurban. 1. Unta yang sudah berumur 5 tahun. Artinya kalau unta itu boleh untuk dilaksanakan untuk kurban. Minimal unta itu berumur 5 tahun, sehat dan tidak cacat. Kalau sapi
atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Nah, kalau sapi minimal dia atau kerbau itu berumur 2 tahun, itu untuk kurban. Kambing yang sudah berumur 2 tahun. Nah, kambing itu berumur 2 tahun, nah itu untuk kurban. Domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau lebih berganti gigi. Nah, ini kalau domba atau biri-biri dia berumur 1 tahun lebih, ya, 1 tahun lebih. Itu untuk biri-biri atau domba. Kalau kambing tadi minimal dia harus 2 tahun. Nah, menurut para ulama tidak sah kecuali dengan jenis hewan-hewan tersebut di atas. Di samping memenuhi ketentuan umur, binatang-binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Jadi binatang tersebut betul-betul harus sehat, normal, tidak ada yang cacat atau yang buntung kakinya, ya. Tidak boleh buta, harus betul-betul sehat, dan hewan tersebut harus gemuk. Nah, ya. Nah, itu syarat-syarat untuk kurban. Kambing dan domba hanya untuk kurbannya 1 orang, ya. Kambing atau domba itu untuk 1 orang. Hal ini disesuaikan dengan sabda Nabi SAW. Ini hadisnya yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta kepada 7 dengan Hudaybiyah dengan seekor unta kepada 7 orang, dan lembu juga kepada 7 orang. Jadi unta minimal untuk 7 orang kurban. Sapi atau kerbau, nah itu 7 orang. Kalau kambing untuk 1 orang kalau mau berkurban itu minimal. Kalau unta, kerbau atau sapi itu 7 orang. Nah, waktu penyembelihan kurban, ya, waktu penyembelihan kurban setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha. Nah, itu waktu penyembelihan kurban. Pada tanggal berapa? Tanggal 10 bulan Zulhijjah dan 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik mulai dari tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Nah, penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore pada sore hari pada hari-hari tersebut, ya. Nah, sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam, baik siang maupun malam, penyembelihan kurban sama-sama dibolehkan. Nah, ini kalau sekali lagi anak-anak, kalau udah lewat dari tanggal 13, ya, itu bukan lagi penyembelihan kurban, itu sekali, ya. Kalau tanggal 14 kamu melaksanakan itu udah habis waktu masa kurban, waktu-waktunya udah ditentukan sampai 11, 12, 13, 13. Kalau udah 14 bukan lagi penyembelihan kurban, tentu penyembelihan biasa-biasa saja. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapang. Nah, tanah lapang atau halaman. Tujuannya adalah dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin tata cara kurban yang benar. Nah, orang yang berkurban, ya, disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, namun boleh diwakilkan kepada orang lain. Ketika menyembelih hewan kurban disunahkan membaca doa, ya. Ketika menyembelih hewan kurban disunahkan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya begini: kuhadapkan muka hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi atas agama Ibrahim dengan keadaan lurus, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang musyrik.
Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama berserah diri. Itu ya, kepada anak-anak sekalian. Ya Allah, segala sesuatu berasal darimu dan hanya untukmu dan dari Nabi Muhammad SAW untuk umatnya dengan menyebut nama Allah. Allah Maha Besar atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah itu ya. Nah di sini pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban. Daging kurban dibagi kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban atau sahibul kurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban tersebut. Nah ini anak-anak ya. Jadi pembagian daging kurban itu berbeda dengan akikoh. Kalau akikoh dibagikan dagingnya dimasak dulu. Udah dimasak baru dibagikan atau kepada fakir miskin atau tetangga dan saudara kita sekitarnya. Kalau kurban ini dagingnya dibagikan ke waktu dagingnya mentah, masih mentah-mentah itu nggak boleh dimasak, tapi dibagikan daging kurban itu keadaan dalam yang masih matah ya. Itu di dalam pembagian daging kurban. Sekali lagi kepada anak-anak ya, kurban dilaksanakan pada setelah sholat Idul Adha dan pada tanggal 11, 12, 13 itu masa-masa untuk berkurban. Lewat dari tanggal 13 maka tidak lagi hukumnya untuk kurban ya. Jadi ada jadwalnya, ada waktu-waktu tertentu yang untuk kurban. Berbeda dengan akikoh. Kalau akikoh kapan saja kita bisa kita kerjakan, tidak ada peraturan waktu atau hari. Itu diantar kurban ya. Tentu bisa dipahami ya nak ya. Cara pembagian daging kurban dan akikoh, cara menyembelih kurban dan akikoh tentu ada perbedaan. Nah, tentu ada hikmah pelaksanaan kurban itu. Allah memerintahkan untuk berkurban, ada hikmahnya. Hikmah pelaksanaan kurban di antara lain sebagai berikut. Apa hikmahnya? Satu, ya perlu kalian ketahui, menghidupkan sunnah Nabi. Ya, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim. Nah, kita ini kurban ini mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah. Itu hikmahnya. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga sampai tanggal 13 Zulhijjah. Menghidupkan makna takbir. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan. Ya. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir alias tamak. Nah, itu ada pelatihan untuk kita, mengajarkan manusia kita untuk selalu hidup dermawan. Nah, kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama ya. Kita adakan peduli untuk kepada sesama umat. Ini namanya kurban ya. Oke, bisa dipaham kira-kira anak ya. Nah, kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Nah, itu mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antaranya sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, ini yang harus kita kikis, harus kita hilangkan. Ini manfaatnya maka kita diadakan kurban itu salah satunya sifat untuk menghilangkan sifat kebinatangan. Di antara sifat kebinatangan itu ialah
adalah tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, itu yang berkaitan dengan kurban ya anak-anak sekalian ya. Bisa dipahami ya, anak ya? Oke. Apa kurban? Nah, penyembelihan hewan. Ada kurban ini ada pada waktu-waktunya, bulan-bulannya, hari-harinya. Berbeda dengan akikoh. Kalau akikoh itu menyembelih hewan, kambing atau domba setelah kelahiran anak, 7 hari setelah kelahiran anak. Nah, itu, dan boleh di waktu-waktu yang lain, tidak ditentukan waktunya. Dagingnya juga dibagikan ya, daging kurban itu akikoh itu dibagikan, dimasak dulu, udah dimasak baru kita bagikan dengan orang lain. Kalau kurban ini dilaksanakan pada bulan Zulhijjah setelah apa? Sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 ya, dan tanggal 11, 12, 13 itu waktu-waktu untuk berkurban. Sekali lagi, dan waktu lewat dari tanggal 13 maka tidak lagi termasuk hukum kurban, tapi adalah penyembelihan biasa saja, tidak ada nilai ibadah untuk kurban kalau lewat dari tanggal 13. Nah, tentu cara membagikan daging kurban itu dibagikan daging kurban itu dagingnya masih ke dalam mentah ya, dagingnya masih dalam keadaan mentah, itu di daging cara pembagian daging kurban. Oke, kira-kira bisa dipaham anak-anak sekalian ya berkaitan dengan akikoh dan kurban ya. Akikoh kemarin udah Bapak bahas ya tentang akikoh, sekarang kurban. Nah, tentu kalian udah paham ya. Tolong kepada anak-anak untuk bisa dipahami, dibaca lagi. Sekali lagi ya, itu berkaitan dengan kurban. Oke, materi hari ini Bapak cukupkan dulu sampai di sini ya. Materi hari ini Bapak cukupkan dari sini dulu. Ini ada tugas. Tugas ini untuk kamu kerjakan dengan sebaik-baik mungkin ya. Kerjakanlah dengan rasa tanggung jawab tugas tersebut. 1, Bapak dikte aja. 1, tugasnya kamu mengerjakan soal. 1, jelaskan pengertian akikoh dan kurban. Jelaskan pengertian akikoh dan kurban. 2, sebutkan hikmah pelaksanaan akikoh. Sebutkan hikmah pelaksanaan akikoh. 2, jelaskan ketentuan pembagian daging kurban. Jelaskan ketentuan pembagian daging kurban. 4, jelaskan perbedaan ketentuan pembagian daging akikoh dan daging kurban. 4, jelaskan perbedaan ketentuan pembagian daging akikoh dan daging kurban. 5, terakhir, sebutkan hikmah pelaksanaan kurban. 5, sebutkan hikmah pelaksanaan kurban. Oke, itu cukup 5 soal saja. Silakan anak-anak kerjakan dengan rasa tanggung jawab ya, dengan kerjakan dengan yang baik. Mungkin materi kita hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.